Nah, saya suka baca. Ah, Itu baca apa aja. Itu bahkan kalau ada yang menjanjikan saya ngasih buku. Kalau mereka ke Jakarta, ke Bandung, saya ingat banget ke toko buku Maranatha waktu itu. Saya ke situ lah kalau ke Bandung. Oke. Pulang-pulang nggak bawa buku. Saya kan nggak ngomong sama dia. Jadi bacaan itu menyambung ke tablet bola. Jadi kalau saya baca, saya ke rumah tetangga baca tablet bola. Oke. Kadang-kadang tetangga A, kadang-kadang tetangga B. Kadang-kadang pulang-pulang saya nyolong masuk ke dalam baju. Sampai interview, saya ingat banget interview dengan Bang Yan Situmorang itu nggak saya lupain. Pertanyaannya apa, saya jawab benar tapi seolah-olah salahkan. Teman-teman, ketemu lagi di episode berikutnya, lanjutan kisah kita berdua, Gatot Widakdo dan Wisnu Tagalung, bagaimana kita terjun di dunia wartawan. Ya. Nah, episode sebelumnya kan pas Gatot cerita mimpi dari SMP. sampai kemudian berhasil masuk Kompas, dan itu bagi kita di ISIP masuk Kompas tuh susah banget. Masa sih? Ada sejarahnya. Oke. Sejarah soal waktu pergantian nama yayasan. Saya ke demo tuh waktu itu, demo pertama di ISIP tuh. Iya, iya. Nah, ini menarik, Bung Wesley. Bung Wesley mungkin nggak percaya, dan teman-teman nggak percaya. Waktu saya di kuliah di ISIP Jakarta, itu emang benar kata Bung Wesley. Jadi patokan di kampus kita tuh, pokoknya grup Kompas dia itu tertinggi lah. Iya. Untuk bisa kalau masuk ke sana. Nah, kebetulan waktu saya kuliah itu, karena saya dari kecil, dari tadi SMP bacanya bola dan Kompas. Nah, di bola itu ya Bung Wesley ini salah satu idola saya waktu itu. Makanya ketika Bung Wesley juga udah di bola, wah boleh juga nih kalau misalnya saya bisa ketemu dia, tapi susah banget ketemu dia. Nah, menarik nih, kalau kemarin cerita soal saya jadi wartawan gimana, nah sekarang kita tanya nih Bung Wesley ini bisa menjadi wartawan di tablet bola, bahkan Bung Wesley ini sampai pada tahap top manajemen menjadi pemret tablet bola, walaupun akhirnya tutup. Dan itu di tangannya Bung Wesley, itu sejarah, tapi sejarah pembunuh. Nah, oke, langsung aja Bung Wes. Itu kalau saya dulu mulainya dari SMP, kalau Bung Wes ceritanya gimana Bung Wes bisa jadi wartawan? Padahal dulu Bung Wes tinggalnya di Riau ya itu ya. Ya. Di hutan antah berantah dulu ya. Sembarang. Enggak ya? Penghasil minyak loh kita. Ceritanya Bung Awalnya Wes. itu karena saya suka baca. Ah, Itu baca apa aja. Itu bahkan kalau ada yang menjanjikan saya ngasih buku. Kalau mereka ke Jakarta, ke Bandung, saya ingat banget ke toko buku Maranatha waktu itu. Saya ke situ lah kalau ke Bandung. Oke. Pulang-pulang nggak bawa buku. Saya kan nggak ngomong sama dia berbulan-bulan. Oh, menarik. Saudara gitu. Karena buku adalah bagi saya hiburan. Kami di daerah, Mas. Oh, nggak ada Iya. TV di sana? Ada tapi susah. Oh, susah. Nggak semua orang punya TV. Oke. Nah, bacaan adalah yang utama. Nah, di kompleks kita, kompleks perusahaan minyak, semua karyawan itu harus langganan waktu itu Suara Karya. Suara Karya. Wah, itu apa namanya? Golkar, Surat kabar kan? Golkar ya. Nah, karena Penguasa ya. Zaman dulu kan. Zaman dulu. Tetangga saya langganan juga Kompas. Karena dia nggak mau baca Suara Karyanya. Oh gitu. Dia baca Kompas. Oke. Kompas Penyeimbang nih berarti. Penyeimbang. Oke. Ada tablet bolanya. Ada tablet bolanya. Itu dulu sisipan Ada atau gimana? sisipan. Oh, sisipan. Bapak saya nggak mau, udahlah cukup, udah langganan ini masa keluar duit lagi. Oke. Akhirnya saya sering baca, karena saya suka olahraga, dari kecil saya main bola. Di Kompas itu ada golf, ada squash, volley, berenang, Tenis. badminton, tenis. Itu yang bayar tuh cuman bowling, satu game cuman 200 perak tahun segitu. Golf sebulan kita bayar cuma 10.000 seluruh keluarga. Berenang gratis, main basket gratis, main bola gitu ya. Olahraga itu adalah hiburan. Iya, iya, iya. Di daerah, Mas, hutan, Mas. Iya, iya. Hiburan olahraga gitu kan. Nah, Bung Wes ini tinggal di perumahan perusahaan migas ya. Minyak. Kaltek ya? Minyak ya. Kaltek dulu ya. masih Kaltek sebelum. Nah, jadi ganti nama. lokasinya tuh di antah berantah di wilayah sendiri lah. Jadi eksklusif perumahan tuh. Ya, karya. Mungkin kalau sekarang tuh sama dengan Kuala Kencana ya di Timika mungkin. Hampir sama. Gitu. Dengan lanjut Bung. fasilitasnya ya untuk karyawan, karena stres kalau nggak ada fasilitas. Betul. Diarahkan ke olahraga kan. Iya, iya. Nah, ada yang olahraga, ada yang enggak. Teman-teman saya banyak yang nggak mau memanfaatkan fasilitas itu, saya manfaatkan. Oke. Main bola, main basket. Nah, hobi itu nyangkut kena hobi baca komik. Saya komik Mahabharata, Ramayana, Bratayuda, itu habis saya sikat. Sor sepuh Zaman segitu.
nggak suka saya, karena nggak ada komiknya waktu itu. Oke. Jadi bacaan itu menyambung ke tablet bola. Jadi kalau saya baca, saya ke rumah tetangga baca tablet bola. Oke. Kadang-kadang tetangga A, kadang tetangga B. Kadang-kadang pulang-pulang saya bawa, saya nyolong masuk ke dalam baju. Oh, dan anak tetangga tadi? Enggak? Masih kecil, Mas. Oh, masih kecil. Masih SD. Gitu. Tapi nyolong, saya baca bola tuh nyolong. Waduh. Masuk ke dalam baju, karena saya tahu mereka nggak baca bolanya, mereka baca Kompasnya. Pulang, masukin ke dalam baju nih. Nah, Belum ada CCTV ya? kebiasaan itu berlanjut ke SMP, sekolah. Oke. Pulang-pulang dari perpustakaan, saya masukin lagi ke dalam baju. Untuk baca tablet bola, karena Ini orang tua tolong saya yang nggak baca tadi itu bola. jangan ditiru ya. Ditiru baiknya aja. Tapi Apa mimpinya keinginan sampai ke untuk situ. membaca oke, Oh tapi iya. kalau nyolong jangan lah, harus izin lah. Tapi mimpi itu diwujudkan dengan apa? Kemauan kita. Jadi Oke. saya akrab dengan tablet bola. Kemudian ketika saya mulai kuliah, saya dapat beasiswa cukup-cukup lah. Tapi Oh. saya baca di antara kosan saya itu hanya sedikit yang mahasiswa, termasuk saya, selebihnya karyawan. Oke. Tapi yang langganan koran saya. Oh. Saya langganan Kompas, langganan Tempo, langganan tablet bola. Oh. Pakai duit sendiri? Itu sendiri. Oke. Jadi hari Kamis, hari Jumat itu hari baca. Oke. Kadang-kadang Tempo saya ganti dengan forum waktu itu. Tapi itu membaca itu kayaknya begitu kita diskusi sama teman-teman yang udah kerja karyawan, Ya, nyambung. Mas. Iya, iya. Gitu. Tapi sialnya kenapa bukan mereka yang langganan, kenapa saya gitu? Mereka baca juga. Nah, di situ terus tuh saya berlanjut. Bahkan di kampus kita bisa tahu ini tulisan siapa di tabel bola, tutup namanya. Oke. Ini koran baru ya. Hmm. Tutup namanya, saya tahu nih siapa yang nulis. Jadi biasanya itu kita bisa tahu karena masing-masing pembaca itu punya karakter. Masih penulis. Nah, si penulisnya, sorry, Ah. penulisnya tuh punya karakter. Misalkan dia dibuka dengan gaya, Bundan punya Ya. gaya, jadi Ya. gayanya seperti apa, karakternya apa. Gaya Bang Bahkan Hardi main koto, itu pasti ada juga pembaca bisa tahu, oh ini si ini, karena banyak kesalahannya. Kadang-kadang gitu. banyak typonya. Banyak typonya. Foto pun begitu. Oke. Tutup kredit foto, saya tahu nih tulisan foto siapa, General Effendi, Stefan Sombing, Iya. Dodian Gurning, saking dekatnya. Oke. Nah, kuliah saya jalan, saya kerja, Mas. Jadi saya anak daerah, saya nggak lulus kuliah nganggur. Karena anak daerah, meskipun orang tua saya di Tegal, majalah Higina, majalah kesehatan. Nah, tahun 94 saya udah mulai kerja. Ini agak lama, selain dosennya tidak mau membantu skripsi, baru dari ruang kelas ke parkir. Disebut Aduh, namanya, nggak usah sebut. Sebut aja. Sebenarnya karena terus karena bola. Berapa tuh gaji? Pertama gajian Tahun 94 ya? 94 itu gaji saya itu nggak sampai 300.000, Mas. Oke, nggak nyampe 3. Kos Buat saya bayar kos-kosan? 125. Oke, oke. Tapi karena orang tua masih bantu waktu itu karena saya belum lulus kuliah. Nah, lumayan lah. Lumayan, masih nambah, banyak. beli martabak ya. Masih kiriman dari orang tua masih ada. Oke. Begitu buka bola pas ketiga ada lowongan. Oke. Saya ngotot ngisi karena ini yang saya baca dari kecil Iya, gitu iya. kan. Kita udah jadi wartawan di puncaknya jadi wartawan olahraga kalau bukan tablet bola ketika itu. Oke. Nah, prosesnya emang seperti Mas Gatot. Buset banyak banget yang lamar ya. Nah, Terus pas lamar ini kita nggak kenal, terus kenal orang, ketemu satu orang ini terus dia menyapa mbaknya sana. Ah. Ketemu orang sini dia menyapa mas, aduh orang ini punya koneksi lah, kita Oke. kagak punya siapa-siapa. nah, Lolos. lolos ya. Kalau sampai interview, saya ingat banget interview dengan Bang Yan Situmorang itu nggak saya lupain. Pertanyaannya apa, saya jawab benar tapi seolah-olah salahkan. Oh, dites nih ceritanya. Yes. Diuji. Jujur, saya ingat banget tuh dua pertanyaan itu. Ini biasanya diuji kekonsistensian Ya. dalam menjawab. Iya. Nah, ini satu trik buat wawancara. Nanti Hati-hati ya. kerjaan, hati-hati. Kadang-kadang kayak gitu, tapi harus konsisten aja. Nanti kita bikin konten bagaimana tips Ah. wawancara. Oke, oke. Dua pertanyaan itu yang bikin saya Apa tuh pertanyaan? kayak gitu.
Iya, Bang. 1966 siapa? Inggris Iya. cuma satu-satunya prestasi. Betul. Dan kontroversial pun dengan Leon. Apalagi Jawa Barat. Bung Wes penggemar Liverpool ya udah tahu pasti. Saya jawab itu, tau nggak kata Bang Ian apa? Serius kamu? Yang kayak gini mau jadi wartawan olahraga? Coba pikir lagi. Ciut, Mas. Oh, sakanya salah nih. Iya. Nggak yakin jadinya. Goyah gitu kan. Nah, dia lihat kita goyah gitu, dia bilang, udah lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nanti kamu di rumah kamu pikir tahun 66. Dia Siapa? nggak bilang benar. Ah. Wah, itu kan untuk menjawab pertanyaan berikutnya udah turun tuh. Iya. Atau jangan-jangan Bang Iannya nggak tahu juga. Jangan-jangan. Sorry Bung Ian, maaf. Pertanyaan berikutnya ukuran lapangan bola. Lapangan bola kan kita ngomong nasional, kita jawab di luar olahraga. Di sini kamu cek ya, di bola kan ada perpustakaan. Berapa ukuran ciut? Gimana? 10 itu bola. Udah selesai itu ke perpustakaan. Cek dong. Bener kok 6 bola gitu. Akhirnya proses terima, lanjut, ya udah. Saya mungkin hitungannya anak junior pertama yang liputan Piala Dunia U20 di Malaysia. Oh iya, oke. Jadi masuk Zamannya Messi. Siapa? Aymar. Riquelme. Oke, Jadi Riquelme. saya masuk November 96, Mei 97 saya diangkat, langsung dikirim Piala Dunia Junior di Malaysia. Tahun berikutnya dikirim Piala Toyota di Jepang, berikutnya Piala Eropa di Belanda, Piala Dunia Korea. Wah, beruntung ya. Langsung tancap gas gitu ya. Nggak enak sama senior, karena senior saya banyak yang nggak melakukan itu. Oke. Proses itu. Tapi kita kenapa dipilih? Karena bos menunjukkan kamu yang benar-benar kerja ya. Oke. Profesional dan memang mencintai pekerjaan kita. Ini bukan karena ada kesamaan Situmorang dan hutan. Itu juga PR. Oh. Orang anggap, wah karena Batak ke Batak. Oh. Nah, ini saya mentahkan ketika saya kemudian diangkat oleh korporat dalam posisi general manager, kan nggak ada urusan Bang Ian. Oke. Yang angkat udah korporat, Jawa semua. Oke. Nggak kenal sama saya nggak kenal mereka. Tapi dihitung berdasarkan prestasi, dihitung berdasarkan presentasi. Nah, itu saya mentahkan, berarti nggak ada hubungan sama Batak nih. Oke. Karir saya. Sampai kemudian menjadi pemimpin tablet bola. Sebelumnya kita melahirkan portal juara.net, bolasport.com. Jadi proses menjadi wartawan itu benar dimulai dari hobi. Hobi yang dibayar kemudian. Betul. Iya. Gitu Mas Gatot. Cerita kita. Satu pelajaran lagi tadi, karena teman-teman nggak usah takut untuk berkarya di sebuah perusahaan, karena kalau dia punya good corporation, dia pasti punya sistem yang bagus untuk menilai kinerja dari seseorang. Jadi bisa diabaikan latar belakang, wah dia ini orang mana. Nah, yang penting kita bekerja, tunjukkan prestasi dan tunjukkan posisi kita. Nah, kalau itu bisa kalian lakukan, ya karir kalian insya Allah udah oke lah. Setidaknya kalian punya kompetensi, dan ketika nanti kalian misalkan berpindah dari perusahaan itu ke perusahaan lain, percaya sama saya, percaya sama Bung Wes, jangan deh nanti percaya sama Tuhan, musyrik, percaya sama Tuhan aja. Bahwa penting memposisikan diri kalian akan bisa diterima di mana aja kalau kalian mempunyai skill dalam tadi. Oke? Value-nya dijaga, relasi dibangun, bukan kita koneksi masuk kerja ada koneksi, enggak, tapi setelah kita kerja relasi kita bangun, dan one day kita akan ketemu lagi sama mereka itu. Ya, dan dunia itu sempit. Betul. Jadi jangan pernah mencari banyak musuh, mendingan kita lebih penting mencari banyak teman. Satu teman lebih, kalau pepatah bilang satu teman lebih baik daripada 1000 musuh. Pasti. Jadi, dan ada juga pepatah mengatakan Mas Gatot, mencari teman itu bisa jadi puluhan tahun baru ketemu bahwa dia benar teman. Tapi kalau musuh 1 detik jadi musuh. Nah, itu harus hati-hati nih. Iya. Gitu. Oke, nanti kita lanjutin lagi dengan konten atau pengalaman yang menarik lagi ya, Bung Wes. Ya. Kita berdua nih, seputar wartawan yang mungkin banyak yang kita mau ceritain. Kita bukan sosokan kita nih lebih jago, enggak. Kebetulan aja kita lebih duluan ya, Bung Wes ya. Kita mau share sama kalian. Kita share, oke. Buat yang mau jadi wartawan, nah stay tune di channel ini ya, Bung Wel. Apa kita bilang? Obrolan Gatot Widakdo dan
WST Tagalog Om GW. Oke, ciao.